Perkenalkan, nama saya Jelita Deborah Doloksaribu dari kelas 11 MIPA 1. Saat ini saya akan membahas sedikit mengenai protokol kesehatan 5M. Sembuh dari penyakit COVID-19 ternyata bukan menjadi patokan kita tidak akan terkena infeksi COVID-19 lagi. Walaupun vaksin telah ditemukan, namun ada juga laporan bahwa orang yang telah mengalami sembuh dari penyakit COVID-19 menginfeksi kembali akibat terkena virus oleh COVID-19 tersebut. Kita sebagai rakyat memiliki peranan penting dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19 agar tidak menjadi penular kepada tempat-tempat yang sering kita kunjungi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu protokol 5M yang diantaranya adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Berikut penjelasan mengenai 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Untuk meminimalisir terjadinya penularan COVID-19, maka kita harus rajin mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan kita secara rutin menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Untuk hasil yang lebih maksimal, cucilah tangan kita minimal 20 detik. Kita harus mencuci tangan setelah kita menggunakan kamar kecil, baru waktu kita mau masak, mau makan, dan lain-lain, agar virus yang ada di tangan kita tidak terbawa ke tempat kita atau ke makanan kita. Namun, selain mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer atau cairan antiseptik juga penting. Gunakanlah hand sanitizer saat Anda berada di luar rumah, karena hand sanitizer dapat membunuh kuman-kuman yang ada pada tangan kita. Yang kedua adalah memakai masker. Jika sesuatu kegiatan mengharuskan Anda untuk keluar rumah, maka pakailah masker. Pemakaian masker yang tepat adalah menutup area hidung dan dagu kita. Ketika kita memakai masker, maka kita akan menutupi hidung dan mulut kita agar tidak terjadinya kemasukan debu atau virus atau kuman-kuman. Memakai masker juga dapat melindungi kita dari debu. Jika Anda tidak merasa enak badan saat di rumah, maka pakailah masker sehingga virus-virus yang ada di dalam tubuh Anda tidak menular kepada orang-orang atau keluarga yang ada di rumah. Apalagi jika umur 60 ke atas atau lansia, wajib memakai masker saat keluar rumah karena hasil riset menunjukkan bahwa lansia lebih rentan terinfeksi oleh COVID-19 ini. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan yang ini mengharuskan kita menjaga jarak minimal 1 meter saat kita berada di luar ruangan. Menjaga jarak berarti kita menjauhi dari orang-orang agar tidak terkena droplet dari orang yang berbicara, dari orang yang batuk maupun bersin. Jauhilah kerumunan dan jaga jarak untuk menjaga kesehatan dan agar tidak tertular dari penyakit COVID-19 tersebut. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Protokol kesehatan yang satu ini harus kita lakukan dan kita terapkan saat kita berada di luar ruangan. Karena tempat-tempat yang ramai atau kerumunan merupakan salah satu penularan COVID-19 yang paling besar. Jika kita berada di dalam kerumunan, maka kita harus menjaga jarak dan pastikan bahwa kita memakai masker. Apalagi kepada usia-usia lansia karena usia lansia sangat rentan terhadap COVID-19 ini. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. COVID-19 bisa berada di mana saja. Jika kita sering di luar rumah, beraktivitas di luar rumah, maka tidak menutup kemungkinan kita akan terpapar oleh virus COVID-19 tersebut. Jika tidak ada sesuatu yang mendesak, maka janganlah keluar rumah. Lakukan aktivitas di dalam rumah seperti beribadah, belajar,
bekerja jika memungkinkan, dan banyak hal lain yang dapat kita lakukan di rumah. Oleh karena itu, tetaplah di rumah untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga Anda. Selain 5 protokol kesehatan tersebut, yang paling penting adalah kita harus rajin beribadah, mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa kita dilindungi dan dijagainya dari virus COVID-19 tersebut. Lalu, kita harus menjaga kebersihan kita, rumah kita, dan lingkungan sekitar kita. Yang selanjutnya, kita juga harus rajin berolahraga. Walaupun di rumah, kita masih dapat berolahraga. Berolahraga dapat meningkatkan kesehatan kita dan menjaga kebugaran tubuh kita. Yang selanjutnya, kita harus minum air gelas sebanyak 8 gelas dalam satu hari. Lalu yang berikutnya adalah kita harus banyak mengonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung vitamin C, karena vitamin C dapat menjaga dan meningkatkan imun tubuh kita. Jika kita menerapkan protokol kesehatan tersebut dan kita rajin beribadah, menjaga kebersihan, rajin berolahraga, dan memakan makanan yang mengandung vitamin C, maka kita akan dapat terhindar dari virus COVID-19 tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih.